dalam dan kaum dalam tempat tugasnya di sini. Jadi tamu itu dihadang dulu diterima atau enggaknya. Jadi penyaringan pertamanya di sini ya. Nanti penyaringan duanya ada di dalam sana. Ya. Karena mohon maaf pintu masuknya dulu dari sana. Pintu pertamanya. Itu jembatannya Bapak Ibu namanya Kretek Pangrawit. Kretek kan artinya jembatan. Juga kretek sama dengan kerenteknya hati. Kerenteknya hati ya Bu ya. Gitu. Kalau pangrawitnya artinya kecil, baik, halus dan lurus. Jadi maksudnya apabila ada tamu umum, tamu agung, tamu kenegaraan yang memasuki keraton ini mempunyai tujuan dengan hati yang baik, yang halus dan lurus. Kita kalau mempunyai sifat jelek, mempunyai sifat tidak relevan, sifat jeleknya dibuang di kali hati. Ya Bu ya, gitu. Itu nggak sembarangan Bu, bangsa goibnya banyak. Nggak kelihatan ya. Makanya kita di sini jangan bengong, jangan melamun ya. Ini pintunya nggak sembarangan, ada unsur feng shui-nya, Mas. Feng shui atau feng shui. Ya, pintu depan sana sama pintu belakang dibuat tidak berlawanan. Kalau lurus boros, Mbak. Rezekinya gampang keluar. Iya, rezeki gampang masuk, tapi gampang keluarnya. Tapi kalau feng shui miring, rezeki gampang masuk, nanti keluarnya sedikit susah. Jadi nanti kita ini hidupnya hemat, nggak berlebihan. Nah, jadi nanti Mbak, Mas dan Bapak ya itu membuat rumah itu jangan sampai tusuk sate. Kan kalau rumah tusuk sate kan lurus, nanti takutnya keluarga kita banyak permasalahan. Tapi tetap syariat, hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Kelihatannya keraton kecil, tapi di dalamnya gede, mantong, kayak gentong. Kenapa ada unsur feng shui? Karena Sunan Gunung Jati merit dengan putri Cina ya, yang bernama Putri Ongtin. Tapi mualaf masuk Islam. Nama Islamnya Nyai Mas Laras Sumanding, yang artinya laras kudu disanding. Karena seorang permaisuri cantik, ya pantas disanding sama seorang raja, bahkan pemimpin para wali. Tapi sayangnya mohon maaf tidak mempunyai keturunan. Keturunannya mengambil anak angkat yang bernama Pangeran Arya Kamuni dari Kuningan. Ya, Cirebon mencakup 13 Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka. Jadi satu karsidena. Dulu para bupati melaporkan mengenai perkembangan wilayahnya masing-masing, lapornya di Keraton untuk pengembangan agama. Yang Kian Santang itu siapa? Yang Santang yang bungsu Bu, anaknya Prabu Siliwangi, tapi penguasa Garut. Ya. Iya benar. Prabu siapa Pak? Ini Taman Giyanti yang membuatnya Pangeran Giyanti atau Pangeran Arya Carbon Kararangan yang masa itu. Kalau Giyanti sama Giyanti sana Solo sama Jogja kan perjanjian Giyanti. Oh bukan. Bukan, nggak ada hubungan sama ini. Kita memasuki pintu regol pertama yang terdapat atapnya, gapura yang terdapat atapnya ya. Dulu dapat dijaga sama 2 laskar Pak, prajurit atau 4 prajurit. Sebelah baratnya Bapak Ibu itu Langgar Agung. Langgar Agung itu untuk musola. Ya. Langgar kan musola bukan. Jadi sampai sekarang kita masih difungsikan. Video. Kalau acara Maulid Nabi atau Mauludan atau disebutnya Cirebon ini upacara turunnya Panjang Jimat difungsikan untuk membacakan asrakalan atau asrakalan Alkitab Barjamrinya. Jadi arak-arakannya dari istana diarak-arak lalu masuknya di sini upacara Maulid Nabinya. Jatuhnya pada tanggal 12 Maulid Nabi. Jadi malamnya ya itu luar biasa, itu pengunjung banyak sekali Pak. Ya. Yuk kita masuk ke sana ke museum. Enggak? Awas tiketnya disiapin nanti sana. Tiket tadi diambil nggak sini? Ada? Tiket terusan kan? Iya. Berarti kalau yang udah lagi. Ini ada sumur, namanya sumur Kemandungan, fungsinya untuk penjamasan keris.
Jadi tanggal 1 Suro sampai 10 Suro. Tuh. Ya. Jamas ya dicuci. Meninggal tahun 2020 dalam usia 54 tahun. Yang sekarang anaknya beliau ya, anaknya Pak Sultan Arif. Ini silsilahnya. Oh lihat ya, berarti yang menjadi raja tahun 1479. Ya, Sultan Sepuh kedua ya. Ini garis ayah, Ini jelas banget. Dari garis ayah, dari bapak, dari jauh kamu juga kenal semua turunan dari ayah. Turunan dari ayah itu Nabi Muhammad juga. jadi Siti Fatimah binti Muhammad SAW menikah dengan Sayyidina Ali, mempunyai anak kembar Hasan Husain. Ini dari Husainnya. Turun sampai ke Sultan Syarif Abdullah, ini Sultan Mesir. Mempunyai istri Nimas Rara Santang, anaknya Prabu Siliwangi. Ya, gitu. Jadi Nimas Rara Santang pada saat pergi haji ketemu jodoh Pak Ibu ya dengan Syarif Abdullah. Ya. Mempunyai 2 keturunan, yaitu Syarif Hidayatullah lebih dikenal Jati, lalu adiknya Sunan Gunung Jatinya yang bernama Syarif Nurullah meneruskan di Mesir. Emang pada saat Sultan Mesir meninggal, Sunan Gunung Jati dinobatkan jadi raja. Tapi Sunan Jati nggak mau karena masih berguru agama Islam dalam jarak 2 tahun. Hanya kerajaan Mesirnya diserahkan kepada adiknya yang bernama Syarif. Ya, jadi ini garis ibu, garis ayah, garis ibunya, Sunan yang akan menjadi garis ibu. Ini yang kedua pulungnya, nanti silsilahnya yang udah diganti di dalam ya Pak, ini belum diganti. Iya. Yuk kita mangga sambil Pangeran Jamaluddin ya ta. Sultan Sultan kedua. Reinkarnasi. Ada tangan bapak. Ada tangan bapak. Mas jujur. Yuk dari saya Pak Jokowi tak. ini Bapak Ibu, Mas dan Mbak, ini Sultan Sepuh yang ke-11. Ya, yang ke-11. Ini yang ke-12, ini yang ke-13, tadi yang ke-14. Ya, di sini sudah mengenal pendidikan, sarjana hukum, doktornya doktor filosofi. Karena Pak Sultan Maulana ahli filosofi. Ya, juga Pak Maulana dulu direktur Bank BPB, Bank Pembangunan Daerah. Sekarang BJB, ya Bu ya, Bank Jawa Barat. Meninggal tahun 2010 dalam usia 73 tahun. Ya. Jadi ini paling lama menjadi sultan, ayahnya Pak Sultan tadi. Ya. Enggak, boleh difoto, boleh pakai video, cuma jangan lupa semangat dulu ya. Ini ada pedang sudu, pedang mami, darah prajurit Kasultanan Cirebon. Ini ada kujang wayang, kujang canak, kujang putih, ini kujang wayangnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Mas dan Pak sudah dicuci semua dari tanggal 1 Suro sampai 10 Suro. Ya, tiap tahunnya dirawat di bersihkan dan diwarnain.
Ini keris brojol Bapak Ibu. Keris brojol ini dulu yang namanya paraji di Pembayi. Maaf, dulu belum ada bidan Bu, ada paraji Pembayi. Ya makanya orang kampung kalau melahirkannya malam itu manggil dukun bayinya jangan keras-keras suaranya, nggak boleh. Sebab bisa saja bangsa kuntilanak menyerupai dukun bayi. Jadi dihadang di jalannya, makanya yang manggil dukun bayi bawa obor, bawa lilinnya. Sekarang sih udah nggak pakai sudah nggak pakai paraji, pakainya bidan. Ya. Jadi medianya air nanti hijau air, lalu air terusnya dicelupin, lalu ada doa dari elang atau raden atau pangeran atau paraji, nanti airnya dipolesin di perut atau diminumkan. Jadi pada saat melahirkan jalannya bayi itu lancar. Brojol ya, jadi bukan untuk sesar bukan. Ini peti, mohon maaf, petinya dari Mesir ya. Ini kulitnya kerang mutiara, motifnya asli dari Mesir untuk barang-barang antik ya itu. Ya ini dari Putri Ongtin tadi, Putri Cina, karena bawahannya itu 4 armada kapal perang, barang-barang antiknya untuk Sunan Gunung Jati. Nah, itu. Ini juga sama dari Mesir. Ini juga dari Putri Ongtin, barang-barang antiknya. Ya. Ini ada meriam hasil rampasan waktu Cirebon, Banten dan Demak bersatu itu mengusir Portugis, Pak. 1527. Ya, ini. Ini senapan dabeluk yang dikocok dulu atau dikokang. Ya, kerang butek ya, Bu ya. Mangga semuanya kita sini Bapak Ibu, Mas, Mbak ya. Ayo semuanya sini. Tolong semuanya dengerin. Mohon maaf ya. Ya. Keretanya namanya kereta Singa Barong. Dibuat dari tahun 1549. 1549 Bapak Ibu, Mas dan Adik ya. Itu dibuat atas perwujudan 3 binatang. Ya, atau 3 makhluk prabangsa. Seperti belalai gajah, mohon maaf, melambangkan Cirebon bersahabat dengan negara India yang beragamanya Hindu. Kepala naga sama tanduknya atau liong, Cirebon bersahabat dengan negara Cina, tapi yang beragamanya Buddha. Kalau sayap burung garuda atau paksi itu melambangkan Cirebon bersahabat dengan negara Mesir yang beragama Islam. Yang ketiga unsur kebudayaan ini seperti India, Cina dan Mesir atau Hindu, Buddha, Islam disatu padukan menjadi tombak Trisula. Di atas belalai itu ada tombak Trisulanya, ya. Bapak Ibu ya kelihatannya. Tri artinya 3. Kalau sula artinya tajam. Tetapi yang dimaksud di sini bukan tajamnya senjata Trisula tersebut, tetapi tajamnya alam pemikiran manusia, yaitu seperti cipta, rasa, dan karsa. Sifat ini itu kehebatan manusia dimiliki oleh manusia, cipta, rasa, dan karsa ini. Terus di sini mohon maaf ada filosofi atau lambang menyatakan witing, guna, saka, kaweru, dayane satu. Artinya adanya kebijaksanaan itu dari ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Lalu dijalankan oleh kita sebagai manusia hidup dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita harus seperti itu Bapak Ibu ya. Ini dulu ditarik sama 4 kerbau albino, kerbau bule putih. Di sini 2, di sini 2 kerbonya. Bahkan hebatnya abad 15 Bapak Ibu, Mbak dan Mas, kereta ini sudah mengenal sistem power steering. Lihat, power steeringnya yang bulat-bulat, termasuk roda. Jadi nanti ringan, enteng, bisa bergerak belok kiri dan kanan. Bagian bawahnya itu bisa berputar 90 derajat. Hebat ya. Bahkan sudah mengenal sistem shock breaker. Depan 2, belakang 2 shock breaker. Bahkan sudah mengenal sistem suspensi. Istilah kerennya suspensi. Ya, gitu. Mohon maaf. Kita lihat rodanya dibuat agak miring. Bukan berarti rusak Bapak Ibu. Kayak roda kereta.
Ya, jadi nanti apabila rodanya kena lubang, nanti posisi rodanya akan tegak lurus, nyetel dengan sendirinya. Ya, itu hebat ya. Bahkan kenapa ruji-rujinya agak masuk ke dalam seperti payung. Jadi maksudnya apabila ada kotoran atau becek, nanti air cepratanya nggak masuk ke dalam, keluar. Depan kecil, belakang besar, maksudnya untuk anti selip, nggak mau gopuk. Juga kekuatan as rodanya hanya 1 kilan, 1 jengkal kekuatan as rodanya. Jadi asnya as independen, sendiri-sendiri, monosok atau mandiri. Ya, sebelah sini, sebelah sana sendiri. Ya, itu ini mohon maaf. Arsitekturnya bernama Pangeran Losari. Nama aslinya Pangeran Losari.